Saudara, satu pekan pasca banjir lahar dingin Semeru, pembersihan material sisa banjir di Lumajang, Jawa Timur terus dikebut. Guna mempercepat proses pembersihan, mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi terdampak. 7 hari setelah banjir lahar Gunung Semeru, proses pembersihan infrastruktur maupun permukiman warga masih terus dilakukan. Hal ini lantaran ketebalan material yang menutup jalan dan rumah warga cukup tinggi. Satu mobil pemadam kebakaran dan satu alat berat milik BPBD Kabupaten Lumajang terus digunakan untuk membersihkan tumpukan material lahar. Selain itu, sejumlah sukarelawan, TNI, dan Polri serta organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Lumajang diterjunkan membantu warga Desa Nguter, Kecamatan Pasirian. Untuk OPD itu setiap hari 5 OPD, kemudian ditambah dari kecamatan, kemudian dari sekolah, kita libatkan semua unsur-unsur masyarakat dan relawan-relawan. Jadi kita di jadwal OPD itu setiap hari masing-masing 5 OPD untuk mengerahkan tenaganya membantu masyarakat membersihkan sisa-sisa lahar Semeru ini. Kita akan segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Abdul Rohman di Lumajang, Jawa Timur untuk informasi lebih lengkap. Rohman, ini sudah tepat seminggu pasca bencana banjir lahar dingin Semeru. Nah, bagaimana kondisi permukiman warga saat ini? Kondisi pemukiman di Desa Nguter, tepatnya di Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, saat ini sebagian masih tertutup material vulkanik Gunung Semeru akibat banjir lahar yang terjadi pada Jumat kemarin. Nah, proses pembersihan masih terus dilakukan hingga saat ini, mulai tadi pagi dari tim gabungan TNI Polri, kemudian OPD Pemkab Lumajang dan juga sejumlah sukarelawan turut membantu untuk membersihkan pemukiman warga yang terdampak banjir lahar hujan gunung tersebut. Nah, kendalanya adalah saat ini material yang ada di rumah-rumah warga maupun yang ada di jalan memang saat ini sudah kering, sehingga proses evakuasi dan juga pembersihan material-material tersebut sangat sulit. Untuk itu mobil pemadam kebakaran memang sengaja diterjunkan guna mempermudah untuk membersihkan material-material yang masih menumpuk di pemukiman warga tersebut. Dan saat ini untuk warga yang terdampak memang sudah masih berada di tempat pengungsian seperti yang ada di belakang saya. Warga yang terdampak di Desa Nguter, Kecamatan Pasirian masih bertahan di lokasi ini karena memang mereka rumahnya sebagian masih tertimbun material vulkanik. Dan ditargetkan memang sudah 75% untuk proses pembersihan sudah dilakukan dan ditargetkan hari Minggu. Kalau lebih cepat lagi hari Minggu segera bisa dibersihkan sehingga masyarakat yang masih terdampak ini masih akan bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Begitu Pak sekali. Nah, Rohman, bagaimana dengan akses? Ini kan juga penting ya karena sempat terputus. Nah, bagaimana akses penghubung warga? Apakah sudah ada bantuan dari pemerintah setempat? Ya, untuk akses memang ada 18 infrastruktur yang rusak, mulai jembatan dan juga tanggul yang jebol. Ini sudah progres sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang, provinsi maupun dari pemerintah pusat. Sudah terbagi, sudah terkoneksi sehingga prosesnya untuk jangka panjang sudah dilakukan. Namun untuk jangka pendeknya masyarakat memang berinisiatif untuk melakukan atau membuat jembatan-jembatan darurat di beberapa titik yang mengganggu mobilitas masyarakat yang ada di beberapa titik karena memang cukup banyak sekali infrastruktur yang rusak tersebut, sehingga masyarakat sendiri berinisiatif untuk membuat jembatan-jembatan darurat agar mereka aksesnya lebih mudah. Dan memang pemerintah kemarin melalui Menteri PUPR sudah meninjau dan sudah memprogres untuk jembatan yang utama yang menghubungkan Kabupaten Lumajang dan Malang yang ada di Desa Sidomulyo. Saat ini sudah mulai dikerjakan, mulai dari sisi Kabupaten Lumajang dan juga sisi Kabupaten Malang sudah mulai dikerjakan, dan jembatan-jembatan sudah dibuat ataupun sudah dikerjakan oleh masing-masing pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun hingga pemerintah pusat.
Dan memang Pak Kalis, di balik bencana memang ada hal-hal yang ada positifnya memang untuk segi pariwisata yang ada di Kabupaten Lumajang, terutama di Tumpak Sewu. Kalau tadi saya sempat mengkonfirmasi, jembatan yang menghubungkan Kabupaten Lumajang dan Malang ini terputus sehingga para turis mancanegara yang hendak melakukan liburan ini cukup banyak sebenarnya, sehingga akses yang digunakan akan menggunakan akses Kabupaten Malang, karena dari Malang ke Lumajang itu tidak bisa, sehingga jika nanti masa tanggap darurat ini berakhir hingga tanggal 20, dimungkinkan para turis mancanegara akan datang ke Kabupaten Lumajang untuk berlibur di wisata Tumpak Sewu yang ada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo. Tentu kita berharap agar semua potensi dan semua pemerintah yang saat ini sedang berjibaku untuk melakukan proses perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir lahar hujan Gunung Semeru ini segera bisa dilakukan sehingga aktivitas warga kembali normal. Begitu Pak Kalis. Terima kasih Abdul Rahman melaporkan langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Kita ke sorotan lain, Saudara.